data ini adalah data tinggi muka air laut, yang biasanya tinggi muka air laut ini ada pasang surut begitu ya. Jadi dari sini sebenarnya kita bisa melakukan analisis berikutnya jika kita ingin melakukan analisis time series, dan ini akan menarik karena kemungkinan besar akan ada pola seasonal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat data semua. Setelah di bulan April saya sudah melakukan web scraping terhadap data tinggi muka air yang disediakan oleh Dinas Sumber Daya Air di Provinsi DKI Jakarta pada website poskobanjir.dsda.jakarta.go.id. Nah, di video kali ini saya akan coba web scraping lagi data tinggi muka air, tapi datanya ini ada periode historinya. Jadi kalau di website atau tampilan halaman yang saat ini sobat data lihat, datanya ini update per 10 menit, sehingga ketika kita melakukan scraping ya kita hanya mendapatkan data pada saat ini gitu ya, pada saat di halaman ini, sehingga data yang sebelumnya itu tidak akan bisa diambil gitu ya. Nah, di bagian halaman grafik tinggi air, di sini kita bisa melakukan scraping untuk mendapatkan data tinggi air di lokasi pintu air tertentu yang kita inginkan, dan periodenya bisa kita atur gitu ya, bisa kita pilih. Nah, yang pertama kita inspect dulu setelah masuk ke bagian ini, networks, supaya nanti kita bisa dapat URL-nya. Kemudian di sini saya misalnya ambil dari tanggal 11 ya, 11 sampai tanggal 13. Kemudian ini adalah list pintu air mulai dari Bendung Cibalok di Puncak gitu, daerah Puncak, kemudian Bendung Katulampa di Bogor, Depok, Manggarai, dan seterusnya. Nah, di tutorial kali ini saya akan ambil saja dari pintu air Marina Ancol. Nah, kalau yang lain sebelumnya ini adalah tinggi muka air atau TMA di sungai. Kalau Marina Ancol ini tinggi muka air laut, itu ya, sisi laut. Nah, kemudian kita klik lihat, sehingga nanti di bagian inspect-nya ini kita bisa dapatkan request URL-nya. Oke. Nah, ini saya copy. Kemudian kita ke RStudio ya. Nah, di RStudio ini untuk melakukan scraping package yang utama yaitu Arvest, tapi karena nanti kita perlu melakukan penyiapan data preprocessing, sehingga di sini saya juga menggunakan package Tidyverse. Kenapa harus ada data preprocessing? Kita kembali ke halaman webnya. Nah, kemudian kita lihat di bagian response. Mudah-mudahan cukup jelas. Nah, jadi datanya itu nanti akan kurang lebih seperti ini. Ini ada waktu, kemudian koma, ini adalah tinggi muka air laut, kemudian dipisah titik koma, waktu berikutnya 10 menit berikutnya, kemudian koma, dan ini tinggi muka air laut, dan begitu seterusnya gitu ya. Jadi kalau kita mau membuat data ini dalam sebuah tabel, kita akan mendapatkan dua kolom, yaitu kolom waktu dan kolom TMA ya. Dan baris berikutnya dipisahkan dengan titik koma, kurang lebih seperti itu. Dan di bagian akhir di sini diapit oleh vertical bar gitu ya, tegak garis lurus vertikal.
yaitu eh, ini batas siaga gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini ini ada 170, 200 dan 250. Sedangkan di sini 1700, 2000 dan 2500. Untuk data tinggi muka airnya sendiri di sini 164 dan kita bisa lihat di sini hampir sama ya. Artinya satuannya ini sudah sama dengan di sini dan satuannya ini adalah sentimeter gitu ya. Jadi di sini tinggi muka airnya sudah dalam satuan sentimeter, sedangkan nilai dari batasannya ini dalam satuan milimeter gitu ya. Nah, itulah kenapa kita harus melakukan data preprocessing. Kita langsung ke RStudio. Saya aktifkan Tidyverse dan Airfast-nya. Kemudian sebenarnya teman-teman sobat data bisa langsung paste gitu ya URL tadi, kemudian di read HTML. Nah, untuk memudahkan tampilan saya tidak menggunakan itu, tapi saya potong-potong URL-nya. Itu base air-nya adalah halaman utama posko banjir dsda.jakarta.go.id, disimpan dalam sebuah objek bernama base URL. Kemudian yang berikutnya adalah page generate data tinggi.aspx gitu ya. Kemudian tadi ada ID pintu air. Nah, untuk yang pintu air Marina Ancol itu ID-nya 140. Kemudian start date-nya misal di sini tadi kita ambil dari tanggal 11 begitu ya sampai tanggal 13. Ini parameternya. Nah, sobat data bisa mengganti ini sesuai dengan data yang teman-teman butuhkan gitu ya. Tapi ingat, semakin panjang periode yang diambil maka response time-nya akan lebih lama gitu ya. Bahkan mungkin bisa terjadi internal server error waktu kita mengambil data jika datanya itu terlalu panjang gitu ya periodenya. Nah, karena di sini untuk tutorial supaya tidak lama juga menunggu proses scrapingnya, jadi kita hanya mengambil sekitar 4 hari gitu ya, dari tanggal 11, 12, 13, sorry, 3 hari. Nah, di sini saya gabungkan kembali ya. Jadi ini saya pisah supaya memudahkan untuk dilihat ya. Kalau tadi terlalu panjang. Kemudian di sini saya gabungkan kembali di concat menggunakan function str_c. Ini dari package string r gitu ya. Ini teman-teman sobat data bisa juga menggunakan function seperti paste 0 atau sprintf gitu ya dan sebagainya. Oke. Nah, ini URL-nya yang tadi sama ya dengan yang saya copy. Dari URL tersebut kita scraping dengan read HTML. Kita lihat dulu. Jadi datanya itu ada di dalam tag P paragraf gitu ya. Sehingga mari kita lihat dengan HTML elements P. Jadi ini sudah berisi data semua yang tadi kita lihat di bagian response. Dan karena ini adalah teksnya, maka kita gunakan HTML text dan kita simpan ke dalam objek bernama TMA. Nah, kita lihat dulu TMA-nya ini seperti apa, gitu ya. Nah, ini sama dengan yang tadi tampilan di bagian response. Jadi antar barisnya nanti akan dipisah dengan titik koma, sedangkan antar kolomnya dipisah dengan koma. Dan untuk pemisah waktu, jam, menit, dan detiknya itu dipisah dengan titik. Selanjutnya di akhir ini ada
nilai ya dari batasan siaga tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, ini juga bisa kita ambil. Nah, berikutnya saya ingin memisahkan antara bagian data utama ya, mulai dari awal tadi sampai vertical bar ini. Kemudian yang ada di antara vertical bar ini sebagai threshold, dan yang ada setelah vertical bar ini kita buang karena kita tidak butuh ini ya. Ini hanya enter seperti itu ya. Jadi ini tidak mengandung informasi yang kita butuhkan. Nah, untuk memisahkan ini saya gunakan str split dari package str string r juga, atau sobat data bisa menggunakan str split seperti ini ya dari base ya, sama saja. Nah, untuk memberitahu kepada string r ini, str split ini, bahwa kita ingin memisahkan menggunakan vertical bar, kita tuliskan seperti ini. Nah, kita lihat hasilnya seperti ini ya. Nah, ini sudah dipisah sebenarnya, dan tipenya ini, kelasnya sudah berupa list ya. Jadi ketika kita menggunakan str split, ini adalah list. Kita gunakan kelas, kita lihat. Oh, S-nya kurang satu. Nah, ini list ya. Nah, kita buat ini menjadi vektor karakter ya. Karena ini masih berupa karakter ya, kita konversi menjadi vektor dengan unlist. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah berupa vektor karakter dengan 3 elemen. Kita cek lagi menggunakan kelas. Nah, sudah karakter ya, beda, sudah berubah tadi list, sekarang karakter atau vektor karakter. Nah, karena tadi kita tidak membutuhkan data atau isi dari elemen atau indeks ketiga, maka kita buang dengan menuliskan seperti ini ya, -3. Jadi kita membuang elemen yang ada pada indeks ketiga. Nah, seperti ini. Kita perhatikan dulu bahwa di sini ada titik koma ya. Nah, ini harusnya di ujung itu tidak boleh ada separator lagi atau delimiter lagi ya, pemisah. Karena kalau seperti ini nanti dianggap bahwa setelah ini ada baris lagi gitu ya. Tapi karena tidak ada datanya, maka baris tersebut akan blank atau kosong gitu ya. Oke, kita simpan ke dalam sebuah objek bernama TMA split ya. Jadi TMA split ini ada 2. TMA split ya, lengthnya ada 2 sekarang, yaitu data utama dan threshold. Sekarang kita ambil dulu yang threshold, yaitu pada indeks kedua ya. Kita lihat seperti ini. Nah, masing-masing threshold ini dipisahkan dengan titik koma, sehingga kita gunakan lagi str split, dan hasil dari str split ini adalah unlist, maka kita gunakan unlist ya untuk mengubahnya dari list menjadi vektor. Nah, di sini karena masih ada kutip ya, berarti ini masih karakter, sehingga kita konversi menjadi numerik dengan menggunakan parse number dari package readr, atau sobat data bisa menggunakan numerik ya dari base-nya R. Di sini saya tetap menggunakan parse number, sekali lagi itu bebas begitu ya. Kemudian kita lihat tema threshold-nya sekarang sudah berupa 3 data numerik di sini ya. Nah, berikutnya kita akan
mengambil data atau menyiapkan data utamanya, itu data ini ya. Dan sekali lagi perhatikan bahwa di sini ada titik koma delimiter gitu ya, sehingga kita harus membuang dulu delimiternya ya, supaya dianggap bahwa ini sudah tidak ada baris lagi gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan str sub. Defaultnya dari str sub itu adalah -1L, jadi sampai akhir begitu ya. Nah, karena kita ingin membuang satu terakhir, maka kita kurangi menjadi -2L. Nah, sekarang titik koma terakhirnya sudah hilang gitu ya, sehingga nanti tidak ada baris kosong. Selanjutnya kita akan membagi setiap baris, yaitu yang dipisah dengan titik koma ya. Seperti tadi kita akan menggunakan function str split, dan hasil dari str split ini adalah list, maka kita ubah menjadi vektor dengan menggunakan function unlist. Sekarang kita perhatikan dulu. Nah, tampilannya seperti ini kurang lebih. Jadi ini untuk satu baris data nantinya ya. Ini. Nah, dari hasil split ini sudah menjadi vektor karakter begitu ya. Ini akan kita simpan ke dalam sebuah objek data frame atau table. Nah, di sini saya menggunakan table dengan nama kolom TMA, nilainya adalah hasil dari ini. Ya. Sekarang kita perhatikan dulu. Nah, seperti ini ya tampilannya. Ini belum kita simpan, baru ditampilkan di konsol saja. Nama kolomnya nanti TMA satu kolom, kemudian masih digabung ya antara data waktu dengan TMA, tapi di sini kita punya delimiter koma gitu ya. Nah, untuk memisahkan kolom waktu dengan TMA-nya, kita gunakan separate wider delim dari package tidyr. Nah, di sini kita diminta untuk menyebutkan kolom apa yang ingin kita bagi begitu ya. Kita ingin pecah. Kalau di Excel ini namanya text to column gitu ya. Di sini namanya separate, dan kita ingin membaginya menjadi kolom begitu ya, bukan baris. Nah, di sini separate wider delim karena ada delimiternya. Delimiternya yaitu koma ya, sehingga nanti ini satu kolom dan ini menjadi kolom kedua ya. Kolom pertama yaitu waktu namanya, dan kolom kedua kita beri nama TMA. Nah, sekarang mulai kita lihat hasil dari separate ini seperti apa. Nah, sekarang kita sudah punya dua kolom yaitu waktu dan TMA, tapi masing-masing tipenya adalah karakter. Sedangkan kita tahu bahwa ini adalah harusnya date time. Untuk TMA ini adalah numerik gitu ya. Nah, di sini kita ubah tipenya. Untuk waktu di sini saya menggunakan function ymd HMS. Kenapa? Karena di sini delimiter waktunya jam, menit, detiknya tidak menggunakan titik 2 itu ya. Kalau titik 2 kita bisa menggunakan function sDateTime gitu. Nah, tapi di sini selain itu ya, saya gunakan ymd HMS, dan di sini urutannya harus sama ya. Y-nya duluan, year-nya, kemudian month, day, kemudian hour, minutes, dan second gitu ya. Kemudian untuk TMA-nya saya parsing lagi, saya konversi menjadi numerik dengan function parse number. Nah, sekarang kita lihat hasilnya seperti ini. Sekarang waktunya sudah menjadi date time dan TMA sudah double atau numerik. Saya simpan ke dalam sebuah objek data frame atau table dengan nama tidy TMA karena sudah rapih begitu ya. Sudah mengikuti tidiness. Nah, sekarang kita lihat strukturnya. Jadi ada 678 baris, 2 kolom.
variabel pertama atau kolom pertama yaitu waktu, tipenya adalah date time, tampilannya seperti ini. Kemudian variabel atau kolom kedua yaitu TMA dengan tipenya double, ya sekarang sudah numerik begitu. Kemudian kita lihat dulu summary-nya dari data ini, ya. Untuk waktunya tadi kita ambil dari tanggal 11 mulai dari pukul 00 sampai dengan pukul tanggal 14.00 gitu ya. Karena tadi kita minta sampai tanggal 13. Jadi karena tadi sudah lewat mungkin gitu ya. Jadi kita dapat tanggal 14.00-nya juga gitu. Nah, kemudian untuk variabel TMA dari periode ini ya, dari tanggal 11 sampai tanggal 13, paling sedikit atau paling kecil nilai tinggi muka air lautnya adalah 110 cm. Kemudian rata-ratanya adalah 150 cm dan maksimumnya di periode tersebut adalah 191 cm. Oh ya, untuk yang threshold ini satuannya masih dalam milimeter ya. Bisa kita langsung bagi 10 di sini untuk menjadi sentimeter atau kita biarkan gitu ya. Kemudian dari kita cek dari tidy TMA ini ada berapa baris tadi ya? Ada 678 baris. Nah, di sini saya ingin lihat apakah ada data yang duplikat. Nah, duplikatnya ini berdasarkan waktu. Jadi jika ada data yang duplikat, harusnya tidak ada ya. Jika ada, maka saya ingin cek apakah berdasarkan waktu ini ada duplikat. Nah, di sini saya melakukan listing terhadap waktu. Karena satu waktu harusnya cuma ada satu data gitu ya. Nah, data kita tadi ada 678, sedangkan seharusnya kalau berdasarkan waktu yang ada itu hanya 429 waktu yang unik gitu ya, yang distinct. Sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa ada data atau ada waktu yang mungkin lebih dari satu kali gitu ya, waktunya sama. Jadi karena kita hanya melihat waktunya. Nah, di sini karena ada waktu yang sama, tapi saya tidak tahu apakah nilai dari TMA-nya ini juga sama atau tidak. Di sini saya tidak membuang ya, membuang jika terjadi data duplikat. Karena saya tidak tahu apakah tadi nilainya sama atau mungkin waktunya sama tapi nilai TMA-nya berbeda. Kalau misalnya kita yakin bahwa semua nilai TMA di waktu yang sama juga TMA-nya sama gitu ya. Jadi dua kolom ini benar-benar sama, duplikat, bisa saja kita distinct begitu ya, distinct berdasarkan waktu dan TMA-nya sehingga hanya terpilih satu baris. Nah, tapi di sini saya melakukan perhitungan rata-rata untuk waktu yang sama. Nah, proses distinctnya saya lakukan seperti ini. Jadi, jika ada waktu yang sama, tapi nilai TMA-nya mungkin berbeda gitu ya, yang diambil adalah rata-ratanya. Sehingga jika ada yang sama pun, ya nilai TMA-nya sama di waktu yang sama, ketika di rata-rata pasti nilainya juga akan sama gitu ya. Tapi jika berbeda nilai TMA-nya, maka yang diambil adalah rata-rata. Nah, di sini saya menggunakan group by waktu. Ya. Jadi untuk waktu yang sama, saya hitung rata-ratanya dan saya simpan ke dalam variable average TMA. Di sini saya menggunakan function main dari TMA dan saya tambahkan NARM true sebagai antisipasi jika ada nilai missing. Walaupun di sini sepertinya tidak ada data missing tadi jika kita melihat summary-nya. Tapi tidak masalah ya. Jadi ini hanya untuk antisipasi. Kemudian hasil dari
summarize ini ya, hasil dari distinct dengan melakukan rata-rata agregasi ini saya simpan ke dalam objek yang sama, yaitu tidyTMA. Nah sekarang tidyTMA-nya sudah 429 sesuai dengan yang seharusnya distinct berdasarkan waktunya, begitu ya. Nah di sini saya juga ingin tahu apakah ada waktu yang di skip. Jadi kalau tadi ada waktu yang berulang, kemudian sekarang kita sudah buat waktunya ini unik gitu ya, tidak ada yang berulang lagi. Nah tapi saya ingin tahu apakah ada waktu yang skip gitu ya, misalnya ada kesalahan sensor gitu ya, tidak mengirimkan data dan sebagainya. Nah di sini saya buat dulu gitu ya, saya buat list, saya bangkitkan data waktunya supaya saya dapatkan list yang lengkap gitu ya, sehingga nanti saya bisa membandingkan, oh ini ada perbedaan misalnya atau tidak gitu ya. Karena tadi kita dari tanggal 11, jadi kita buat sampai tanggal 11, kemudian sampai tanggal 14 pukul 00. Kita rapikan, dan ini saya generate per menit begitu ya. Jadi akan menitnya ini 0, 1, 2, 3, 10, 20 dan seterusnya sampai 60. Jadi untuk 1 jam tentunya akan ada 60 baris begitu ya. Saya simpan ke dalam objek bernama xtime ya, bebas saja di sini. Nah tampilannya seperti ini, 18, 19, 20, 21 dan seterusnya ya, per menit. Nah karena data kita per 10 menit ya, kalau tadi sobat data perhatikan datanya ini per 10 menit, sehingga kita perlu mengambil data yang menitnya ini kelipatan 10 ya, 10 kemudian 20, 30 termasuk yang 00 begitu ini ya. Nah di sini saya ambil menitnya ya, dari xtime ini saya ambil menitnya kan seperti ini ya, 0 sampai 59 misalnya. Nah untuk mendapatkan yang per 10 menit berarti saya lakukan pembagian atau saya ambil modulo gitu ya, modulo 10 yang hasilnya ini 0 gitu ya. Jadi kalau misalnya saya coba di sini dulu ya, katakanlah kalau 10 dari modulo 10 itu 0, kemudian jika menit 12 modulo 10 maka sisanya 2 itu ya, 19 sisanya 9. Jika 20 hasilnya 0, 30 hasilnya 0, 60 hasilnya 0. Nah berarti saya nanti setelah kita xtime ini kita modulo 10, saya ambil yang 0 itu ya hasilnya. Nah di sini saya buat sebuah indeks nilainya true atau false begitu ya, apakah dia kelipatan 10 atau bukan. Nanti akan seperti ini ya. Jika true berarti ini adalah kelipatan 10, yang tadi hasilnya 0 berarti 0, 1 atau saya cek dulu seperti ini ya. Jadi 0 sampai 9, kemudian berulang lagi 0 sampai 9 dan seterusnya. Jika 0 berarti ini menitnya 0 atau kelipatan 10 gitu ya. Ini berarti menitnya 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian ini menit 10, menit 11 dan seterusnya. Nah di sini kita lihat mana yang 0 gitu ya nilainya. Nah di sini menjadi logic ya, logical nilainya. True ini berarti yang 0, sehingga ini menjadi indeks. Dan kita pilih dari xtime tadi yang per menit berdasarkan indeks true atau false ini. Nah sekarang nilai dari xtime ini sudah per 10 menit ya.
00, 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Oke, jadi sekarang ada berapa X time. Jadi jika lengkap datanya, waktunya, maka harusnya ada 433 baris. Sedangkan tadi dari data TID TMA ya, TID TMA and row itu ada 429, artinya ada sekitar 4 waktu yang di skip ya. Jadi ada 4 waktu yang tidak tercatat TMA-nya di sini. Nah, kemudian saya ingin menggabungkan antara data waktu yang lengkap ini, si X time ini, dengan data kita tadi TID TMA gitu ya, supaya nanti kita bisa tahu waktu mana saja yang terlewati gitu ya, atau tidak ada di data hasil scraping kita gitu ya, sehingga nanti jika waktunya tidak ada yang sama antara X time dan TID TMA, nilai average TMA-nya akan missing atau NA gitu. Nah, di sini X time-nya saya buat dulu ke dalam sebuah objek data frame atau table dengan nama variable waktu gitu ya. Jadi hanya ada satu kolom ini. Kemudian di left join dengan TID TMA, join by-nya adalah waktu, sehingga nanti ada 2 kolom. Nah, saya simpan ke dalam objek bernama complete TMA. Nanti hasilnya seperti ini. Sekarang sudah 433 ya, sama dengan yang tadi, yang harusnya lengkap. Nah, sekarang kita lihat complete TMA ini, saya hanya sekedar ingin tahu saja dari complete TMA yang average TMA-nya adalah NA atau missing. Tadi ada 4 ya selisihnya antara yang lengkap dan data TID TMA. Nah, inilah waktunya, yaitu tanggal 11 pukul 4.20 dan 6.50 pagi. Kemudian tanggal 12 pukul 16.30 dan tanggal 13 pukul 7.50 pagi gitu ya. Oke, berikutnya saya ingin melakukan visualisasi atau membuat visualisasi dari data kita. Kita punya 2 kolom, yaitu waktu date time dan average TMA numerik. Nah, di sini kita tahu bahwa datanya ini adalah time series, sehingga kita akan gunakan atau membuat line chart gitu ya. Saya gunakan package ggplot ya. Jadi dari data complete TMA, ggplot AS, kemudian variable X-nya adalah waktu dan variable Y-nya adalah average TMA-nya. Untuk membuat line chart, saya gunakan geomline dan temanya supaya tidak abu-abu begitu ya belakangnya, default. Saya di sini gunakan theme BW black white supaya nanti putih gitu ya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk data yang missing akan terlihat atau tergambar di line chart ini dengan visual jika dia terputus gitu ya. Nah, ini data yang NA tadi tanggal 11 ya. Tanggal 11 pukul 4 di sini 4.20, kemudian di sini pukul 6.50 ya kira-kira. Kemudian tanggal 12 mungkin di sekitar sini. Nah, ini pukul 16.30 dan tanggal 13 di sini pukul 7.50 gitu ya. Nah, ini muncul tanggal 14, sebenarnya ini hanya batas ya, di sini tanggal 14 pukul 00 begitu. Nah, tadi kita juga punya data TMA threshold gitu ya.
Nah, yang ini masih satuannya dalam milimeter. Saya ingin menambahkan threshold ini ke line chart kita, time series chart ini, sehingga kita tahu apakah time series chart ini ada di area atau di status normal, bahaya atau siaga atau lainnya begitu ya. Nah, kita sesuaikan dengan warna di grafik awal ya. Nah, di sini saya tidak menuliskan langsung, tapi saya gunakan indeksnya. Jadi untuk batas yang pertama yaitu 170 ya. Nah, di sini saya bagi 10 gitu ya. Sehingga sekarang satuannya sama menjadi sentimeter. Di sini saya beri warna kuning. Kemudian untuk yang berikutnya saya beri warna orange di threshold 200 cm. Untuk yang threshold 250 saya beri warna merah gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini terlihat ya yang warna kuning. Jadi warna kuning di sini 170, yang warna oranye ini 200 cm, dan yang merah ini 250 cm. Jadi kalau ada chart kita datanya di atas 250, ini berarti sudah masuk siaga 1. Kalau di sini masih siaga 4 begitu ya, siaga 4 atau normal. Di sini siaga 3, saya lupa, waspada atau apa ya, itulah ya. Kemudian di sini bahaya atau siaga dan seterusnya, mungkin nanti bisa dicek lagi. Nah, karena data ini adalah data time series dan data ini adalah data tinggi muka air laut, yang biasanya tinggi muka air laut ini ada pasang surut begitu ya. Jadi dari sini sebenarnya kita bisa melakukan analisis berikutnya jika kita ingin melakukan analisis time series misalnya seperti forecasting, dan ini akan menarik karena kemungkinan besar akan ada pola seasonal, karena pasang surut itu biasanya kan dalam satu hari begitu ya, sekitar 24 jam pasti akan ada pasang surut. Mungkin nanti kita akan coba bahas gitu ya forecastingnya ini. Baik Sobat Data, terima kasih sudah menonton. Saya rasa cukup itu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya.